Perkenalkan, nama saya Elena Gabriela Matmuar, NIM 2021 03 10 44 018, Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021, kelas reguler 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk UAS mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan pemerintah dan pemerintahan. Pengertian pemerintah secara luas dikatakan sebagai pelaku, orang atau lembaga di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pengertian pemerintah dalam artian sempit dikatakan sebagai pelaku, orang, atau lembaga hanya dalam bidang eksekutif saja. Sedangkan pengertian dari pemerintahan secara luas diartikan sebagai tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan arti pemerintahan dalam arti sempit diartikan sebagai tugas dan fungsi pemerintah hanya dalam bidang eksekutif saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah diartikan sebagai pelaku, orang, atau lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Sedangkan pemerintahan itu sebagai tugas dan fungsi yang dijalankan oleh pemerintah itu sendiri. Nomor 2, mengapa ilmu pemerintahan disebut sebagai ilmu pengetahuan? Ilmu pemerintahan dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena 3 aspek berikut ini. Yang pertama, ontologi. Ilmu pemerintahan harus mempunyai objek formal, di antaranya yakni hubungan-hubungan pemerintahan, gejala, dan peristiwa pemerintahan. Yang kedua, epistemologi. Ilmu pemerintahan harus mampu menjelaskan bagaimana kebenaran itu datang, bagaimana mengetahuinya, dan bagaimana membedakan benar atau salah. Yang ketiga, aksiologi. Ilmu pemerintahan harus terlihat perkembangan dan penerapan ilmunya. Yang ketiga, mengapa ilmu pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan? Ilmu pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan karena suatu negara tidak dapat disebut negara apabila tidak mempunyai pemerintahan. Selain itu, ilmu pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan karena segala sesuatu yang terdapat pada suatu negara diatur oleh pemerintah dari mulai masyarakat itu lahir sampai pada mati agar kehidupan semua masyarakatnya teratur dan terjamin. 4. Sebutkan dan jelaskan asas-asas pemerintahan. Berikut ini asas-asas pemerintahan antara lain. Yang pertama, asas aktif, di mana pemerintah mengurus sendiri permasalahan yang ada di lingkungan masyarakatnya, mulai dari masalah pembangunan, pemerintahan, maupun masalah-masalah yang ada di masyarakat, mulai dari masyarakat itu lahir sampai pada meninggal. Yang kedua, asas Frisch Bestor, di mana pemerintah harus mampu mengisi kekosongan dalam pemerintahannya. Yang ketiga, asas Reis Ermesen. Pada asas ini, pemerintah secara bebas dan inisiatif menemukan dan menyelesaikan permasalahan atau pekerjaan baru. 4. Asas historis. Pada asas ini, pemerintah diharapkan mampu menanggulangi peristiwa yang sudah pernah terjadi agar tidak terjadi lagi. Yang kelima, asas etis. Pemerintah mampu memperhatikan kaidah moral dalam penyelenggaraan pemerintahannya, menggunakan pedoman baik buruk bagi aparat pemerintah, dan memperhatikan hak dan kewajiban PNS. Yang keenam, asas otomatis. Pada asas ini, pemerintah diharapkan mampu untuk mengerjakan pekerjaan yang baru di luar departemennya dengan dipimpin oleh Departemen Dalam Negeri. Dan yang terakhir, asas determin de pouvoir, kesewenangan pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya dan ketidakpedulian pemerintah terhadap masyarakatnya. 5. Jelaskan tentang konsep negara dalam pengantar ilmu pemerintahan. Dalam pengantar ilmu pemerintahan, konsep negara dikatakan sebagai organisasi sejumlah manusia yang mempunyai tujuan yang sama, di mana negara merupakan ikatan dari kelima unsur dan menjadi objek dalam hubungan antar negara. Sedangkan pemerintah dikategorikan sebagai salah satu dari unsur yang ada dan menjadi subjek dalam hubungan antar negara itu sendiri, serta hanya orang-orang tertentu yang memenuhi syarat yang dapat menjadi aparat pemerintah. Jadi dapat disimpulkan, suatu negara tidak dapat juga dikatakan sebagai negara jika di dalamnya tidak terdapat pemerintah. Pemerintah termasuk dalam kelima unsur penting dalam berdirinya suatu negara. Yang keenam, jelaskan kekuasaan dalam pemerintahan. Kekuasaan dikatakan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar terpengaruh dengannya. Selain itu,
Kekuasaan juga selalu berkaitan erat dengan pemerintahan, karena suatu pemerintahan baru dapat dijalankan apabila pemerintahan tersebut dijalankan dengan kekuasaan. Dari pengertian di atas, sumber kekuasaan dibagi lagi menjadi dua, yaitu position power, di mana kekuasaan didapat karena posisi atau jabatan, dan yang kedua personal power, kekuasaan yang didapatkan karena kemampuan yang dimiliki dalam diri seseorang, seperti kemampuan untuk memimpin dan lain sebagainya.